Alasan gua kenapa memilih iPhone X Inter dan bukan nggak mau sih ya, sebenarnya mau aja menggunakan atau membeli iPhone garansi resmi iBox ataupun sejenisnya. Tapi inilah alasan gua, beberapa poin yang bisa gue sampaikan kenapa gue memilih iPhone X Inter. Simak videonya sampai habis. Yo, halo guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gue mau nge-review iPhone 7 Plus gue. Kebetulan ini iPhone ini unit X Inter. Bisa dilihat di sini untuk unitnya itu tipe model numbernya itu belakangnya LLE. Berarti ini dari Amerika Serikat. Dan kenapa gue bisa memilih ini, dan kenapa beberapa iPhone terbaru gue, dari iPhone 11 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, itu semuanya X Inter. Kenapa gue gak mau beli di iBox sih gitu? Pertama, alasan yang gue sangat fundamental adalah pertama, masalah keuangan. Iya, gue jujur aja, kalau untuk masalah uang gue lebih imet, atau gue lebih milih-milih lah. Mungkin gue mampu untuk membeli iPhone garansi resmi yang baru, dan juga untuk iPhone-nya tersebut lebih dipakai untuk sehari-hari gitu guys. Dan kalau misalkan kita anggap sebuah iPhone itu adalah iPhone sebagai apa ya? Ya lifestyle. Lu bisa memilih iPhone terbaru dan up to date, dan lu nggak perlu beli iPhone yang lama gitu. Nah, yang kedua, alasan gue kenapa bisa membeli iPhone X Inter, yang kata orang, lu nggak takut keblokir, lu nggak takut nanti suatu saat tiba-tiba HP-nya error, HP-nya rusak segala macem, lu nggak takut nanti klaim garansinya bagaimana gitu. Pertama, gua pakai iPhone itu bukan baru ya, maksudnya sebelumnya gua bukannya sombong atau gue pengen show up. Gue menggunakan iPhone itu mungkin sejak iPhone 4S atau sekitar tahun 2000 berapa ya, 2011 apa ya kalau nggak salah ya, 2011. Dan itu iPhone 4S yang pertama gue pakai itu garansi resmi ya. Nah, semenjak itulah gue memikirkan bagaimana mempunyai iPhone tapi dengan budget yang lebih murah. Itu kenapa gue bisa memilih ini iPhone X Inter, atau iPhone yang datang ke Indonesia itu menggunakan importir resmi ataupun yang non resmi. Gue wallahu alam nggak tahu, tapi gue itu beli barang dengan uang yang halal. Gue bukan yang nggak mau tahu ya, karena gue pikir mereka bisa berdagang di sini, berarti harusnya mereka udah mendapatkan izin, ya kan? Kayak misalkan gue beli iPhone di toko terkenal yang biasa orang sebut titik-titik store. Nah, itu huruf depan itu huruf P. Jadi kenapa gue nggak bisa nyebut? Karena bukan nggak bisa nyebut secara gamblang, karena gue bukan disponsori sama dia. Nah, kenapa kalau memang dia itu melanggar aturan atau melanggar ketentuan dari perundang-undangan, kenapa nggak langsung dicegat aja atau di stop untuk perdagangannya? Pastikan dia juga udah punya izin, ya kan? Terus kalau misalkan lu membeli handphone di titik-titik store itu dan lu mempunyai masalah handphone lu atau segala macam, dia kan bisa kasih garansi. Ya lu datang ke tempatnya. Kalau memang dia nggak bisa memberikan yang terbaik, ya lu lapor gitu kan, lapor atau bisa diviralkan di sosial media gitu dengan bukti-bukti yang otentik gitu. Karena
apa ya, kalau menurut gue selama lu bisa memilih iPhone, jadi memilih iPhone itu bekas ataupun iPhone X Inter ataupun handphone baru yang masih green pill tapi bukan X Inter, maksudnya garansi internasional, lu harusnya aman-aman aja gitu, karena selisih harganya tuh lumayan coy. Bener deh, kalau menurut gue itu sangat berasa gitu kalau lu beli iPhone garansi resmi. Tapi ya mau bagaimanapun, untuk urusan perpajakan ataupun urusan resmi atau tidak resminya, itu kan balik lagi ya kan. Kalau memang dia nggak resmi, ya udah tutup lah tokonya, jangan boleh dijual. Kita ini cuman konsumen, kita ini bisa memilih gitu loh, mana barang yang affordable buat kita dari segi kocek, dari segi kebutuhan, dari segi segala macem gitu kan. Kalau menurut gue iPhone itu merupakan kebutuhan sih guys. Gue bukan sebagai orang-orang yang tipikal yang pengen show up punya iPhone, pengen pamer petantang-petenteng tapi nggak tahu fiturnya segala macem gitu. Banyak kan orang seperti itu ya guys ya. Nah, menurut gue itu hal yang sia-sia gitu. Maksudnya lu petantang-petenteng pakai iPhone, ya lu kalau petantang-petenteng pakai Mercy gitu. Kalau pakai iPhone mah ibarat kata orang baru keluar dari penjara juga bisa beli iPhone. Gitu sih guys. Nah, itu poin kedua ya guys. Kalau misalkan poin ketiganya, kenapa gue bisa memilih iPhone X Inter atau iPhone yang bukan garansi resmi, yaitu pertama, gue udah mulai capek atau udah mulai memilih-milih. Selama gue bisa melihat ataupun gue udah bisa melihat ataupun bisa mengecek ini iPhone, bagaimana baiknya atau bagaimana fungsionalitasnya atau efisiensinya, itulah kenapa gue bisa memilih iPhone garansi X Inter gitu. Karena ya sama aja, fiturnya semua sama. Dan kalau orang bilang banyak yang keblokir emailnya, banyak yang ya itu kan iPhone yang baru-baru ini aja nih yang emang case-nya lumayan masif lah ya. Karena menurut gue hal itu merupakan yang sebenarnya dirugikan tuh ya konsumen sebenarnya ya. Karena kenapa? Mereka tuh dikasih pilihan, dia tuh beli barang di toko yang terkenal ya, bukan yang black market atau orang baru turun barang dari kapal terus dibeli gitu, enggak kan. Rata-rata orang yang beli iPhone X Inter dan tiba-tiba emailnya keblokir itu kan karena dia beli di toko dan tokonya itu udah terkenal dan punya izin untuk jualan, bayar pajak juga. Kenapa nggak ditindak aja gitu loh? Bukannya gue mau ngompor-ngomporin ya, karena kenapa ya? Ya kok kita tuh konsumen guys, konsumen adalah raja. Jadi kita harus bisa, ya terserah kita mau beli yang mana, mau yang garansi resmi kayak atau garansi yang non resmi kayak gitu kan. Itu menurut gue hal yang apa ya, aneh gitu kalau menurut gue ya. Kenapa bisa iPhone yang kena emailnya keblokir terus lu pada nyalahin, makanya beli dong iPhone garansi resmi, makanya beli dong iPhone di iBox atau di bla 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 gitu kan. Bukannya gimana ya guys, kita tuh sama-sama bayar pajak. Gua tuh beli iPhone di di toko yang udah bayar pajak gitu loh. Pasti kan ada PPN tambahannya yang mereka store ke negara juga gitu. Untuk urusan dia administratifnya bisa unblock atau buka email tersebut, ya udah, maksudnya harusnya fine aja dong. Itu urusan dia, gue nggak tahu dapurnya kayak gimana gitu. Dia juga memberikan garansi kok, garansi seumur hidup untuk emailnya, walaupun rata-rata atau banyak ya oknum-oknum yang menyebutkan bahwa banyak yang kalau misalnya komplain atau
komplain terkait email ya digantungin gitu, katanya 1-2 bulan ditunggu atau suruh tuker tambah sama yang garansi resmi. Bingung gua. Ya itulah makanya harusnya toko-toko nakal yang kayak gitu yang harus diberantas. Kalau emang ada praktik yang mencurigakan ya tutup gitu loh. Ini kadang gue bingung sih ya, konsumen yang dirugikan tapi nanti ujung-ujungnya juga kebijakannya merugikan konsumen juga. Bukannya tokonya aja yang ditutup, mereka bisa ngeraup keuntungan besar, sedangkan konsumen yang punya duit budget pas-pasan pengen punya iPhone, terus dia beli iPhone di situ gitu kan. Terus karena emang nggak sanggup buat beli iPhone di garansi resmi karena selisihnya lumayan jauh kan gitu. Karena kan X-Inter itu kan barang-barang bekas ya guys. Dan saran gue juga lu harus bisa memilih lah, bisa tahu barang yang bagus kayak gimana gitu. Dan yang keempat, gue tadinya juga skeptis banget sama yang namanya titik-titik store itu. Nah tapi berhubung gue udah punya pengalaman pertama beli iPhone 11 Pro, alhamdulillah malah terdaftar di Kemenperin. Terus pas gue cek sampai sekarang orang-orang pada kena keblokir iPhone 11 Pro gue nggak. Terus beli lagi lah iPhone 12 mini, alhamdulillah kedaftar di Kemenperin. Dan sampai sekarang orang-orang pada kena keblokir email, iPhone gue nggak. Nah yang ketiga, iPhone 12 Pro yang 256GB yang terakhir gue bikin konten itu memang keblokir guys, gue akuin memang itu keblokir. Dan sampai saat ini tapi gue nggak ngeklaim ke toko tersebut karena gue tahu caranya untuk membuka blokiran tersebut gitu. Ya urusan mereka aja lah nanti untuk urusan pajak atau segala macemnya ya guys, gue nggak mau tahu menau gitu. Nah karena gue udah beli sama dia gitu, dan dia udah dapat izin untuk jual itu barang gitu kan, harusnya dia yang harusnya bertanggung jawab untuk bayar pajak segala macem. Kalau misalkan nanti bener-bener nggak bisa dipakai lagi atau sinyalnya bener-bener hilang, ya mau nggak mau gue datang dengan baik-baik, gue minta penjelasan dengan garansi yang dia janjikan, karena dia bilang lifetime warranty buat emailnya tersebut gitu. Nah itu sih 4 poin yang benar-benar gue rasakan dan gue mau share ke kalian kenapa gue memilih iPhone X-Inter atau iPhone non resmi yang gue pakai semenjak terakhir itu gue menggunakan iPhone 4S gitu. Paling gitu dulu guys. Terima kasih banyak nih udah nonton video gua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jika kalian suka video ini di like. Jika emang video ini gua bermanfaat, silahkan di share gitu guys. Oh iya satu lagi, kan tadi gua mau nge-review ya. Jadi pemakaian iPhone 7 Plus ini gua sekitar tahun 2019 gua beli X-Inter di toko ijo. Dan memang waktu itu ini sebenarnya bukan iPhone gua ya. iPhone ini iPhone bini gua. Bini gua ini waktu itu belum nikah sama gua. Dia beli iPhone ini tiba-tiba dan dia nggak bisa milih atau nggak bisa ngecek dari awalnya, jadi nggak bisa nge-komplain di toko ijo itu. Nah di toko ijo itu kan sellernya itu kalau dari reviewnya bagus gitu ya, maksudnya banyak yang komen bla 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 bagus. Ada dia tertarik nih, tiba-tiba beli. Baru pakai beberapa bulan kameranya udah minta ganti. Tapi alhamdulillah sekarang udah oke. Udah oke-nya karena gue servis, gue ganti kamera. Karena waktu itu emang benar-benar jadi error gitu, jadi tiba-tiba warna pink gitu dia kameranya. Ya namanya iPhone bekas ya guys ya, jadi harus pilih-pilih. Dan makanya tips gue adalah kalau misalkan lu memang mau beli iPhone X-Inter yang bekas ataupun Inter Green Pill, ya cek dengan kevalidan dari serial number, dari email, dari kevalidan semuanya, dari fungsionalitasnya gitu. Jangan sampai kecelek lah gitu intinya. Ya memang kalau mau aman, lu punya duit besar atau nggak bisa, ya lu bisa istilahnya lu bisa spend your money lebih gitu ya, better garansi resmi gitu, yang distributor resmi. Sebenarnya tuh iPhone
iBox atau semacamnya itu ya distributor juga, karena sebenarnya si Apple ini nggak ngejual barang secara langsung ke konsumen Indonesia gitu. Paling gitu aja guys, sekilas dari gua review iPhone 7 Plus ini yang 128 GB. Dan tadi sekilas cerita gue kenapa gue harus memilih iPhone X Inter gitu sih guys. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Ditunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.